baru jadi Menteri 6 bulan. Tunggu dulu ya Mas Siva ya. Itu maksudnya bilang Pak Zulhas itu. Tapi saya ke Mas Toto dulu tadi, sesuai dengan pertanyaan saya tadi ya Mas Toto. Ada apa sih? Kok ini kayaknya sudah 3 setidaknya yang bilang mendukung Pak Prabowo di Pilpres 2029. Baru juga 6 bulan. Pertama fenomena bulan Maldu aja Sylvia. Kalau orang baru kawin 1 bulan 2 bulan nggak mungkin bilang istrinya mukanya nggak terlalu cantik gitu ya. Pasti cantiknya luar biasa. Tapi kan kita tahu juga fakta angka perceraian tetap tinggi. Artinya ketika menyatukan 2 manusia dan kemudian bulan madu semuanya indah, itu saja bisa berpisah. Apalagi yang kemudian ikatannya didasarkan pada kepentingan, seperti dalam politik. Yang kedua, fakta empiris juga, ini simptom dari periode pertama. Sehingga semua stakeholder yang tergabung dalam kekuasaan itu memiliki sebuah hipotesa kayaknya masih kuat nih nanti. Entah karena faktor kita pegang logistik, kita pegang kekuasaan, kita pegang perangkat kekuasaan, sampai kemudian yang sifatnya positif, kayaknya kerjanya bagus nih. Saya berharap seperti itu pola pikir dari teman-teman yang pendukung koalisi. Tapi poin paling penting kan sebenarnya adalah pujian-pujian dari efek bulan madu ini sudah dijawab oleh Pak Prabowo sebagai pasangan dari PAN, Demokrat, dan Golkar. Nggak usah puji gue terlalu berlebihan. Karena gue belum tentu maju. Kalau gue jelek, gue nggak mau maju lagi nih. Jadi menurut saya harusnya ya sudah di stop narasi ini. Jadi saya setuju dengan Bang Doli, tapi jangan rakyat pengamat sama netizen yang disuruh stop. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Yang ngomong PAN, yang ngomong Golkar, yang ngomong Demokrat. Terus kita yang disuruh stop. Mereka juga yang kemudian harus membangun sebuah narasi baru. Karena paling penting, jangan sampai pertama ini kan sudah terlalu prematur ya. Kalau umpama sepak bola, ini baru menit 6, kemudian sudah bisa diklaim siapa pemenang seakan-akan bahwa dia pasti bagus. Yang kedua, yang paling penting adalah logika bahwa harus logika bahwa harus beliau. Ini akan membuat siapapun memimpinnya malas kerja. Makanya saya senang Pak Prabowo jawabnya seperti itu. Karena ketika itu terjadi, yang terjadi adalah saya mau jelek atau bagus, kekuatan koalisi saya akan besar, mesin politik saya akan besar, dan yang paling penting Sylvia, perbincangan ini ujungnya akan ditentukan dari bagaimana saya sih ingin ada komitmen dari ketiga partai ini, akan berbeda psikologinya kalau partai ini tetap berkomitmen terhadap pemilihan langsung oleh rakyat, karena kalau itu yang terjadi, semua partai akan memaksa tanda kutip secara positif Pak Prabowo untuk kerja bagus. Tapi kalau komitmen itu tidak bisa dipegang dan mereka berpikir untuk misalnya pemilihan oleh MPR lah dan segala macam, mungkin mereka tidak perlu berpikir lagi. Memangnya ada gejala itu ya, Mas Toto ya? Pak Prabowo sudah mengatakan dengan jelas dalam konteks pilkada bahwa pilkada seharusnya tidak perlu langsung karena alasan mahal. Ini jangan dilihat hanya pilkada loh. Kalau logika itu diberlakukan di pilkada, bisa dan jadi bagaimana menerjemahkan presidensial seperti itu, sangat mungkin di level pilpres pun akan lakukan seperti itu. Jadi justru yang kita butuhkan adalah komitmen. Makanya nanti Sylvia nanya komitmennya seperti apa kepada 3 partai ini. Nggak usah pakai saya, langsung dengar kok mereka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.